Oke, kami dari Damkar Tabanan kita akan melakukan survei. Katanya di sini di Desa Wonogiri ada sarang ular kobra bersama teman-teman Damkar Tabanan dan juga teman-teman pawang ular Pak Jan Kobra katanya ikut. Kita dipandu sama penduduk yang ada di sini, masyarakat nyari lokasinya. Oh, tempatnya cukup menggiurkan. Cukup hutan ya. Gimana kesannya Pak De? Luar biasa. Medannya ya, medannya luar biasa. Kita nyari lokasinya karena kebetulan teman. Oke, kita melalui jalan yang satunya. Memang di agak sedikit belakang ya, tapi terjal. Ini sebenarnya pakai baju PDL sebenarnya. Pakai baju PDH ke sini. Aduh. Wow. Wow. Kita nyari sarang ular kobranya. Hati-hati. Ini yang di sini dia. Ini sudah ditunggu sama Pak Jan Kobra. Ularnya Pak ya? Kelihatan. Oh, mentalung nih. Mana ularnya? Tim tadi. Sekian kan nampain. Sekian ya. Nampain tak nampain. Apa? Oh, itu ularnya. Ya, wawancara dulu Pak. Ini ularnya. Dengan Pak Jan Kobra niki, gimana Pak Jan kesannya? Triknya kita atau tipnya gimana nih untuk nangkap? Paling untuk menangkapnya ya tetap safety aja, harus safety kita. Iya. Ya nanti kerjasamanya Pak Jan. Nah, ini kenapa Jan kan sudah pengalaman. Tabanan. Ya, terima kasih juga sudah di backup juga sama teman-teman. Nah, ini dia sarangnya. Dengan kemungkinan diameter sarang lumayan besar, sekitar besarnya, lebarnya sekitar 30 sampai 33 cm diameternya. Dengan induknya yang lumayan besar, mungkin durasi telurnya mungkin sekitar 39 sampai 40. Oke, kita akan mulai hati-hati. Ya. Ini temannya peralatannya sudah lengkap. Oke. Kita akan melakukan penangkapan ular sekarang. Berapa berarti kari telur di kau nggak? Kita ambil lah. Ayan, kira-kira besarnya berapa ini? King Cobra ini. Kalau dia mental ini kan lebih kurus karena dia puasa makan. Mungkin kemungkinan karena puasa makan dia akan mengerami atau menjaga sarangnya sekitar 3 bulan atau 98 hari. Oke. Sarangnya. Iya. Ini panjangnya sekitar 2,8 meteran. Oh iya, King Cobra ya. Besar untuk ukuran betina. Iya. Yang besar. Telurnya mungkin kemungkinan 40 telurnya. Oh, iya. Berarti kalau takutnya berkembang biak itu nanti membahayakan ya Pak ya? Masyarakat. Dan kalau umpamanya ada induknya, kalau sampai menetas dengan dibarengi induknya, dia akan makan setengah anaknya. Oh gitu ya. Kalau umpamanya ini dihilangkan,
kemungkinan dan telurnya tidak diambil itu mungkin dia di bawah 100% dia akan menetas. Iya. Dan kalau untuk Tapi yang udah menetas ada kira-kira selain ini Pak ya? Apa ini bertelur aja dia? dia di bawahnya bertelur dan ini cuma menjaga sarang biar tidak diambil burung gini. Iya. Sound hujan lain. Oke. Dapat lain. Oke. Oke. Udah ready ya Pak ya? Oke. Nah, ambil dong. Coba. Oke. Oh. Oh, ini kena kepalanya. Oke. Oke, ini teman kita sudah mengambil kepalanya. Oke, ini udah ketemu dia. Waduh. Teman kita sungguh profesional, ini lengkap ular ya. Lalu untuk edukasi juga bagi tim kita Damkar Tabanan agar ada tambahan sedikit pengetahuan. Nah. Yes. Jadi yang dari Bali Reptile Rescue ya. Oh iya. Dari Nggih. Ini adalah jenis king cobra, bukan spitting cobra. Oh, nggih. King cobra ini tidak menyembur. Yang Oh, iya. menyembur di piwoh spitting cobra. Tapi ini kan lebih berbahaya lagi Pak ya. Sangat. Dia racunnya neurotoxin ini membekukan pembuluh darah nih Kang. Oh iya. Mematikan. Tapi niki dah kadang-kadang masyarakat dan juga napi nika dengan bentuk dan warna niku hampir sama dengan lipis selam rengas. Oh iya. Nah, cuma bedanya di kepala. Kalau selam rengas itu runcing dan tidak ada sisik yang lebih gede nih. Oke. Itu membedakannya. Ya, mantap tadi evakuasi. Itu adalah apa namanya? Ya. Sahabat petani sebenarnya. Ya. Tidak berbisa, dia membasmi hama tikus. Oh, nggih. Kalau ini yang memakan ular nike. Oh gitu. Ya, Pak. Untuk tahun ini bukan tahun ya. Musim ini 2 minggu depan ini Slemadeg Timur rekor. Banyak Dan ya. 9 sarang ya. 9 sarang. Ya. Sudah 9 sarang. Ya nanti tetap ya Pak ya. Tetap dievakuasi agar masyarakat kita selamat. Ya, predator. Ya, Jaga juga Pak. Ya, benar. Kita kerjasama dengan ini untuk perburuan ya boleh. Oke. Mana yang tidak boleh diburu untuk predator ini. Oh iya. Burung dan biawak kecil. Ini panjangnya berapa meter? Ini kurang lebih 2,5 meter lebih ini. Ini adalah induk cewek. Oke. Ini cewek. Untuk telurnya di mana nih Pak ya? Telurnya. Telurnya antar kita eksekusi. Ya, telurnya harus kita amankan biar tidak menetas lagi. Itulah di dalamnya. Ini mulutnya. Ya, dan ini adalah taringnya. Ya nanti ini kita bawa ke ya. Dia ke penangkaran Ke penangkaran. Kita cek dulu kesehatannya Pak, kita obati. Iya. Kita keluarkan parasit, cek dulu gininya. Ini Mas. Ayo. Oke, kita akan masukkan ke karung. Ada tempat kita akan bawa ke penangkaran ya. Parasit tuh. Ya. Ya. Itulah yang membunuh ular, Pak. Coba kita lihat telurnya sekarang. Pertama Lagi 1 minggu baru menetas telurnya ya. dia bertelur. Coba lihat nanti ada induknya. Kedalaman sarang namanya. Malahan akan mempercepat proses. Tuh. Karena lapisan itu kan kering, Nggih. basah, kering, basah di bawah. Oh gitu dia. Banyak air dibekak itu kan pasti menjadi hangat. Jadi kalau dibakar berarti Kadang atasnya aja hangat dia ya. Hangat dia ya. Jadi biasanya 95 hari, 80 dan itu sudah
Oh ya, itu masalahnya ya. Ini kan satu-satunya ular ini yang bisa bikin sarang. Yang lain, ular yang lain memanfaatkan sarang yang ada. Oh iya. Ini cara sebun gede menipun kita. Nggih. Oh ini. Kelihatan dia. Kelihatan kan. Apa bahannya itu? Tapi ya. Ini Sarang. daun bambunya nih. Daun bambunya dipakai. Makanya nih dah dia tuh kelihatan ciri-cirinya kan secara sampat non diingin nih. Dihimpunkan di dalam dengan ekornya nih terus. Oh iya, jadi sarang ya. Tapi tidak ada yang menetas ya. Belum. Wah, banyak nih. Ada prediksi 40-an nih. Kurang sih. Ini amah ya. Iya. Amah kan dengan karena uang lumayan gede sampai. Ini udah kelihatan telurnya, ini dia. Pinggir. Udah dikit. Oh, ini dia telurnya ya. Oh, banyak sekali telurnya. Cara tulisnya Bali Pak, cuma dia agak lembek sekali. Oh, iya, iya. Iya, lembek. Terus kita angkat nih Pak ya. Iya. Iya. Lembek. Telur muda nih. Saat dia akan gini, ngkas malu, kembang terus bin, ada di sini. Iya. Ini sudah berisi embrio, tidak mengisi sari dari ini Pak. Dan Kita taruh di ember aja deh. Ini udah. oh langsung bibit ini. Sari jangan bantu. Nggak terlalu micong ya. Ayo menjaga. Pakai dulu hijau aja. Ini siapa? Omelet ya. Oke, kita angkat nih. Nah, kita angkat. Sebun gede loh. Lumayan. Oh segitu. Pinjam petanya. Enggak. Oh banyak lagi. Oh, nih. Mau petasan lo ada. Kalau siap bang-bangan. Ini telur ular kobra, king Oke cobra. bapak kan ya terus motor-motor nih. Si bisa langsung roman motor dong. Terus sarannya gimana nih Pak? Kita akan kita bawa ke rumah dulu. Kita data untuk tahun ini berapa, di mana perkembangan yang banyak, gimana cara kita ntar untuk menanggulanginya. Mengurangi. Iya, Kita harus iya. dataan semua nih. Nggih. Pantai Kita tetap bawa ke- ngebak akan lipi kene mengerikan soalnya Iya, warga. benar-benar. Iko sebun kur kwa. Kita bisa. Kuda-kuda mesti bisa tengah kita beli. Bisa. Satu gini, satu telur. Nah, Pinjam petanya. satu anak. Kita Lembut. hitung buruan kita pada pagi hari ini. Tapi itu belah apa? Ya inilah metek cengkeh. 35 pas. 35. Oke, hasilnya 35 butir. Kalau ini menetas, waduh lumayan. Satu minggu udah menetas ya. Bisa dia sini. Waduh, banyak sekali. Nih dibuka. Kita buka contoh. Nah, Ini Enggak ada kecil. Ada kecil. Berapa minggu ini? Paling enggak 1 mingguan. 1 minggu. Sekitar. Ya bentuk ya. Ah ini ya. Oh udah lebih. Udah 3 mingguan nih. 3 mingguan nih. Udah lama nih. ini kalau kita biarkan menetas ini sudah jadi ular king cobra ini. Enggak nih udah. Hidup. Dikit lah. Apa namanya? Untuk bisa dikit dong mas. Niko Niki kantong Ampun. bisa dikit. oh di ampun mesti bisa. Dek, ya niki Bekal hidup dia nih. bekal niko bekal. Sampun Pak. Penjepitnya di mana? Ada penjepit dulu ya. Iya, Bang. Oke teman-teman, sekarang kita akan kasih tips gimana ketika kita dipatuk ular. Ini teman-teman kita dari penangkaran binatang ular akan ngasih tips untuk kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bali sudah ada ya Pak ya? Ada. Beda kok untuk ular Jawa, Bali kok beda. Cuma penyebutannya dulu niko di daerah-daerah niko enten bilang selan bukit. Ada nak ngorin selan bebek. Oh, Niko gitu. di dulu orang bilangnya. Iya, iya. Dia jarang keluar karena nanti tempat di atas stainless. Tempat di atasnya niko masih terjaga. Oh gitu ya. Ya.
Dan kenapa musimnya sekarang masuk ke rumah-rumah niko karena suhu di luar niko kan penghujan mungkin. Iya. Dia niko suhunya agak basah. Jadi ular niko kan berdarah dingin, otomatis dia akan mencari tempat yang agak hangat, masuk dia ke rumah-rumah. Iya. Untuk apa namanya? Suhu tubuh mereka. Dan nanti saat musim kemarau tiba, di musim-musim puncak kemarau, ular niko jarang keluar, dia akan masuk ke hutan. Ke hutan lagi ya. Itulah ininya, makanya di rumah-rumah niko perlu kita jaga untuk kebersihan. Kenapa dibagikan? Karena ada sarang tikus, pasti ular masuk untuk mencari makan ke rumah. Berarti untuk masyarakat apa edukasinya biar tidak tips-tipsnya? Jaga kebersihan. Dan tips dari Tiang Niko, tetap jaga kebersihan dan gunakan wangian karbol. Wangian Karbol ya. Karbol karena itu akan merusak sensor pada ular. Oh, berarti jangan gunakan garam itu adalah mitos yang takut dengan garam. berarti karbol ya. Cairan karbol pengusir rantai lebih. Oh iya. Wipol ya. Dia akan merusak. Oh. Dia akan pergi setelah mencium bau Niko. Sensornya Niko kan itu sensor ke Jacobsonnya ular Niko. Makanya ular itu terus mencari sensor. Pas dia bau nyengat, dia pasti akan kabur. Oh iya. Terima kasih untuk tips untuk masyarakatnya. Udah 3 kali bertelur dah nih. Berarti dari embrio itu sampai lahir sampai 6 tahun ya Pak ya? 95, enggak. Ininya dari telur sampai dia menetas nih ke 95 hari. 95 hari dia akan menetas. Dia akan menetas, mencari air. Nah di sanalah perlunya rantai makanan. Istilahnya apa namanya? Ekosistemnya kan saling memakan yang mana. Kalau ekosistem masih terjaga seperti dulu, segini paling nggak selamat 1. Kalau predator masih bagus, jenis biawak, jenis burung, elang, nanti dia memakan, selamat 1 yang besar, dan yang gede lalu dimakan oleh dia. Itu aja putarannya. Oh iya, biawak dimakan oleh ular ya. Ada yang makan ikan. Kalau sebesar tadi itu butuh berapa tahun Pak? Sampai sebesar yang kita tangkap tadi? Itu kurang lebih perkiraan Tiang sekitar 8 tahunan. Oh 8 tahun ya, sebesar itu ya. Besarnya sampai berapa maksimalnya biasanya? Yang di rumah yang Tiang pernah tangkap itu panjang terbesar untuk Tiang 4,25 meter, untuk Pak Wayan 5 meter. 5 meter lebih. Lumayan ya. Besar sekali. Panjang di dunia nih ular perbisanya. Berarti kalau dipatuk itu kan lumayan ya Pak ya? Lumayan. Durasinya. Tetapi ada cara untuk kita penanggulangan ini kok ada Pak. Seperti patah tulang. Itu salah satu cara untuk kita ke rumah sakit bisa bertahan 5 sampai 6 jam untuk rumah sakit. Apa biasanya pakai itu? Ini berbahan kebendit. Kebendit ya. Diikat ya, diikat biar tidak darahnya tidak itu. Kalau diikat itu malah memperparah. Ya. Makin diikat kencang, itu pecah. Iya. Pembuluh darah. Harus gimana caranya dong? Ikatnya Niko, harus misalnya dipatuk. Oh iya. Karena bisa Niko, dia di pertamanya Niko dikejar ke kali seperti mana? Berarti di luar ya, di luar. Yang bening kan, di sana dia akan mengenal. Kita harus menggunakan ini untuk imobilisasi. Pergerakan seperti patah tulang. Semakin kita bergerak, semakin panik, semakin cepat. Jadinya, Niki kalau digigit semuanya di sini, kita harus tadi Pak kita contohkan. Jangan terlalu kencang. Misalkan lilitannya Niko, normal, bisa masuk. Ininya bisa masuk. Tetap Niki sampai ke atas. Jangan terlalu kencang. Ya, sampai ini biar gak ada gerakan dulu. Ya sih. Pokoknya segitu ya Pak, biar ada celah. Karena semakin kita kencang Niki akan memecahkan pembuluh darahnya. Udah boleh pecah ya. Berarti misalnya digigit di sini Pak ya? Di sini. Kita harus ingat-ingat ini. Jangan sekali-sekali untuk menyedot. Niko sangat bahaya. Bisa masuk ya? Tapi bisa Niko kan bekerjanya lewat kalau kena darah baru dia beraksi. Kita pasti gigi berlubang atau sariawan Pak. Pasti benten Niko. Sedot Pak, pasti gigi berlubang atau sariawan. Tentu aja mempercepat ke saraf. Seandainya dipatuk, jangan disedot. Ditoreh. Boleh, tapi dengan yang bersih. Ditoreh langsung. Ya, udah. Tetap ini Niko. Setelah ini, kan kalau jalan ini kan istilahnya untuk udah gini kan. Kalau di alam kan nggak mungkin bawa gini-gini kan.
kayu oleh ulang. Biar tidak bergerak ini ya, semakin bergerak semakin tak. Ya. Semakin bergerak semakin masuk bisanya gitu. Semakin panik apalagi kita. Nggak boleh panik. Tapi harus kenali jenis Semua ular. bisa ular begitu caranya. Betul, Pak. Kalau jenis ular hijau beda. Kalau ular hijau dia kan hemotoksin, dia membusukkan pembuluh darah. Cara cegut toh memerok. Ya. Niko ikatannya banyak. 1, 2, 3 lebih banyak ikatannya nih. Persenian banyak ini Kak. Apalagi daerah sini. Lebih banyak dia ikat sama, tapi jangan terlalu kencang. Dan kalau kencang dia akan memecahkan lebih parah. Banyak ini Ular Kak. hijaunya. Ular hijau, dia jenis hemotoksin itu. Dia membusukkan pembuluh darah. Ini lebih banyak karena niki tulang 2. Lebih Ikat. banyak. Ya, ikat-ikat niki banyakin. Oh. Banyak ini Kak. Itu perlambat gini. Ya, memperlambatnya. Kalau ular hijau, Ini apa mereknya nih untuk niki memang untuk survival untuk gini niki. apa namanya? Yang dari- Di mana kita peroleh nih, Pak? Di rumah sakit ada yang untuk bandit-bandit. Apa namanya perban? Oh, iya. Coklat. Yang coklat. Oh iya. Iya, bisa. Itu aja dipakai ya. Iya. Pokoknya Oke. kalau di alam pamannya kan mungkin Kan mungkin, ini iya. masih baju bisa pakai. Ini kayu terus ini gitu. Untuk mengurangi pergerakan aja. Yang penting Semakin bergerak intinya ya. tangan tidak boleh bergerak. Untuk waktu kita bisa 5 sampai 6 jam di rumah sakit. Kalau kita panik gini 1 jam out. Istilahnya kalau king cobra ini, Pak ya. Kalau kita panik 1 jam itu Out. sudah out. Kalau ke rumah sakit, kalau tidak panik 6 jam. Bisa. Tapi Saya- teorinya tadi begitu. Ya, sebelum ke rumah sakit. Teorinya begitu. Oke. Udah Terima kasih. telepon dulu ke rumah sakit. Apakah abunya itu ada? Kalau di teorinya Bisa, tapi torenya niki alatnya pakai pangken yang ulian dos sing lapor tetanus infeksi berbahaya. Niki harus sana ditegakkan nggak Bu Adi? Steril ya, steril ya. bisa. Tetapi kalau kita bisa percaya niko secara nabi di alam, nah cara namarin kering ke depan Oh, ya. bisa sebenarnya nih. Bisa. Ya mengaman dua-dua itu juga apa sih niko kan? Keringan ke depan itu kan yang menekan gini lah, bukan menyedot ya. Dari Ada pisang ya. sedotan lah gini. Dari pohon pisang itu Ya. di Kalau begitu biasanya kita Kan masalah itu, masalah juga Kita gedung kupas. kering misalnya metatu di Tegal bisa tuh kering. Akan gitu kan. sudah lengkap. oh, Ya, oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Yang dipakai tadi ya yang sakti ya. Ya, safety-nya ini tidak. Ya, harus kita memiliki ini. Ya, ini untuk tongkat istilahnya untuk ular hijau, umpamanya pengambil. Kalau ular hijau kan pasti ekornya yang gini. Ya, 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 ya. Tinggal kita aman dah. Pasti diam dari kita. Heeh. Untuk mindahkan kita ke bag. Yang bag yang ini nak khusus sebenarnya cara riket ya kan mendeknya. Nggih. Tidak tembus ya giginya, Pak. Kantong niki untuk kantongnya. Heeh. Jadinya usahakan tidak menyentuh dengan tangan. Itu aja poinnya. Oh ya, ya, ya. Jangan berat. Tapi nggak tembus dia giginya, Pak. Misalnya. Ada kantong tadi. Tembus masih tembus. Oh gitu. Itu masih tembus. Tapi jangan disentuh aja ya. Jangan usahakan tiang walaupun udah berapa tahun, usahakan jangan. Oh iya, ya. Pakai slop aja ya berarti ya. Ini glove memang khusus. tadi kan teorinya sudah di caranya masukin ular. Ya, ya. Kan? Caranya masih. Kepalanya tadi dilihat kan teorinya gitu. Ini hanya bapak kalau itu umpamanya lidi sih bandingnya pak langsung dan kalau ada yang bisa itu gampang kok caranya pak. Iya. Tadi kan katanya Balik, Balik ya. Balik posisinya. Langsung dah ambil. Jadinya bapak tuh sing ini Pik. Pokoknya dipis dalam tengah sampai bisa. Bapak tengok nih. Dibalik ya, dibalik ya. Isi begini. Dia otomatis kan sentuh kan ekornya terus masih masuk nih. Berarti harus tenang, Pak ya? Ya. Tenang ya. Kadang-kadang tuh masing bani isi kampil mesti. Kan ini 8. Lembar bisa gitu. Iya, benar-benar. Harus tenang. Karena dia punya sensor itu, Pak ya, dia. Kalau kita panik, ya kalau panik. Kita panik ini kok semakin merasa terancam. Bersih teng. Biasanya tadi Pak bilang tadi untuk yang tim medisnya kalau ular tidak Kita berbisa. harus mengenali jenis ular yang menggigit. Ya, Itu apa namanya? Kita dulu intinya kalau kita ke rumah sakit ya, kenali jenis ular. Itu mesti ada di pedoman untuk cara penanganan gigit ular. Ya. Ular tidak berbisa niko taringnya niko dia tidak mempunyai taring khusus Ya. untuk menyuntikkan bisa, dia mempunyai gigi yang banyak.
Jadinya akan ada banyak luka. Kalau yang tidak Yang berbisa. tidak berbisa. Ah. Kalau yang berbisa pasti ada Dua. dua atau satu. Kalau di rumah sakit misalnya tim medis kan tidak mengetahui juga kan. Ya jangan, istilahnya kita harus pelajari juga biar tidak istilahnya ular tidak berbisa menggigit kita suntikan anti bisa ular. Nanti berbahaya. Tidak ada yang melawan di dalam tubuh, kemungkinan pasti akan ada reaksi sesek, muntah. Itu bisanya, Pak. Berarti ular tersebut tidak berbisa Tidak ya. berbisa, Kalau ya. disuntik dengan antibody kan mengandung bisa. Jadinya kan ada perlawanan sebenarnya kan. Oh iya. Makanya itu harus kenali jenis ular yang menggigit karena bisa Niko. Ya beda-beda. Itu bisa apa apalagi Pak Niko sangat parah. Pada kuncinya juga kalau ular berbisa menggigit kita harus tarik. Lebih cepat. Kalau ular tidak berbisa menggigit kita harus tahan. Ya karena giginya yang tidak berbisa kan ke belakang untuk mengunci makan. Ya karena dia tuh langsung membunuh dengan cara lintang itu namanya kan dia untuk mengunci dia dan lari. Kalau itu kita digigit kita tarik hancur karena giginya ke belakang. Kalau ular berbisa usahakan tarik biar terjadi gigitan biar dia tidak dapat menginjek. Cok. Kami dari Damkar Tabanan dan juga teman-teman dari Bali Reptile Rescue. Bali Reptile Rescue dan juga dibantu oleh Pak Yan Kobranya. Ya, Oke. tim dari Tabanan ya. Oke, terima kasih Pak Yan. Oke. Nanti kita akan berburu sarang yang lainnya agar masyarakat kita dapat kita lindungi dari binatang yang berbahaya. Oke, sekian. Damkar Satpol PP Tabanan. Cintai alam dengan melestarikan satwa.